Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat senang sekali karena telah diberikan waktu oleh Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan, Bapak Insinyur Tuhalus MP, tentang wawancara mengenai pembangunan yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi hari ini Pak, temanya kita tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi menurut Bapak, bagaimana pembangunan yang ada di kabupaten kita? Kabupaten Balangan yang sudah berusia 18 tahun, tentu ini merupakan usia yang sangat belia. Dan pembangunan terutama untuk yang di POPR, karena kita berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kami hanya memberikan informasi tentang pembangunan selama 18 tahun di Kabupaten Balangan, terutama yang berada di POPR. Dulu Kabupaten Balangan ini kita jalan kaki saja untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 itu agak sulit. Sehingga barangkali tentu Kabupaten Balangan akan berupaya supaya meningkatkan kinerja, meningkatkan fokus perencanaannya untuk jalan dan jembatan di Kabupaten Balangan. Tahun 2017, 2018 sampai dengan 2020 kita sudah merencanakan dalam RPJMD Kabupaten Balangan ini supaya keadaan jalan kita mantap sampai 38%. Namun alhamdulillah karena kinerja yang cukup bagus, Kabupaten Balangan terutama di POPR kita sudah mencapai 48%. Jadi hampir 10% meningkat dari perencanaan yang telah kita rencanakan. Sehingga pada tahun 2020 kita sudah mencapai 48%. Dan insyaallah di 2021 kita sudah akan mencapai nantinya sekitar 58%. Dan ini akan berkembang terus sampai pemerintahan yang baru akan mencapai sampai 62%. Ini perkembangan yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi apa harapan dan keinginan Bapak tentang rencana pembangunan yang ada di Kabupaten Balangan yang ada di Dinas POPR tentunya? Kami sangat berharap perencanaan di Kabupaten Balangan yang dimulai dari musrenbang desa, musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten ada komitmen yang lebih baik, ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Sehingga dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, fokus pembangunan untuk POPR, terutama untuk pemerintahan yang baru, ini sangat relevan dari pekerjaan POPR dengan menata ruang, dengan pembangunan desa dan menata kota, membangun desa dan menata kota visi beliau ini sangat relevan dengan pekerjaan kita yang ada di POPR. Bahkan isu sentral kita karena kita akan menjadi lintas ibu kota, lintas ibu kota, sehingga sangat diperlukanlah POPR ini berperan ke depannya. Nah, karena komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, dari pimpinan, ini akan mempercepat pembangunan kita, yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi pendapat Bapak tentang ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Balangan, ya bagaimana Pak? Memang pembangunan ini tidak luput dari tadi, kalau ada potensinya, ada ancaman, tantangan, kemudian hambatan, baik dari dalam maupun dari luar, tidak luput dari yang demikian. Hanya saja mungkin Kabupaten Balangan harus lebih dewasa, pemerintah harus lebih dewasa memandang bagaimana ancaman dan tantangan itu bisa masuk ke tempat kita. Kita memang punya potensi untuk pembangunan ini. Jalan sudah mulai bagus, tetapi sumber daya baik yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat itu cukup
tidak terlalu banyak mendukung. Untuk APBD, untuk yang sumber daya manusia kita ini masih banyak kekurangannya, masih banyak kurang. Dan kita berharap dengan pemerintah agar menambah tenaga kerja, baik PNS yang punya keilmuan tentang sarjana tekniknya. Ini masih sedikit ada kekurangan, sehingga tenaga kita cukup untuk membangun ini bisa dipercepat. Nah, sedangkan untuk yang di masyarakat kita masih menemui kendala. Kalau kita ingin saja membangun jalan melewati lokasi tanah mereka, tentu itu bisa terjadi negosiasi harga lahan murah masih mending, akan dipermahal dan bahkan tidak diizinkan, dipersulit dan tidak diizinkan untuk melewati. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Padahal tujuan kita untuk membangun jalan itu supaya memperlancar transportasi mereka juga, mempermudah ya Pak. Ya, untuk mempermudah juga. Nah, ini yang kita sayangkan dari sikap masyarakat yang masih belum ada menyadari bahwa itu adalah untuk kepentingan umum. Tapi itu hanya sebagian. Tetapi itu tetap menjadi kendala. Nah, sedangkan untuk kawan-kawan yang berada di LSM dan ini juga, tapi kita tidak menganggap ini adalah sebagai tantangan, tapi ini adalah sebagai upaya kita untuk kontrol. Mereka akan kontrol kegiatan kita dan kita akan lebih memperbaiki. Hanya saja barangkali kalau ada LSM yang liar, nah ini yang perlu kita waspadai sebagai ancaman. Kalau yang LSM yang bagus, punya kritik membangun, kita akan rangkul mereka dan itu akan menjadi pemicu kinerja kita yang akan datang. Selanjutnya Pak, apakah selama ini pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten Balangan, tentunya di dinas kita, biayanya cukup Pak atau ada kekurangan gitu? Wah, ini kalau masalah biaya ini agak pelik juga. Karena pembiayaan tentu tergantung dari APBD yang ada di tempat kita. Pengalaman pada tahun 2017, 18, 19 sampai 20, kita ingin membangun infrastruktur kita saja itu sudah sangat tersiok-siok pembahasannya. Anggaran ini diberikan kalau kita meminta dalam perencanaan kita angka sampai 200 miliar satu tahun tidak akan pernah terpenuhi. Dan pada tahun di 2017, 18, 19 ingin membangun jalan dan jembatan saja, kita hanya berada di antara anggaran 30 sampai 40 miliar. Dan itu masih kita berusaha untuk mencari sumber dana yang lain. Tentu dari anggaran dana DAK yang masuk ke tempat kita. Baik itu jalan, jembatan, irigasi maupun sanitasi dan air minum. Hampir sebagian justru lebih banyak dari dana DAK yang masuk. Nah, ini adalah upaya kita untuk mensiasati program kita tetap tercapai. Anggaran dana kalau tidak dicukupi dengan APBD, kita minta di dana DAK. Kalau tidak, maka kita akan masuk ke dana APBN, dana Dikon. Nah, ini adalah upaya-upaya. Kalau dikatakan kurang. Kalau dikatakan kurang. Tetapi tinggal kita memaksimalkan dari anggaran yang ada dan memilih mana yang menjadi indikator kinerja kita, mana yang prioritas, mana yang top prioritas, itu saja yang kita dahulukan. Jadi menurut Bapak, sektor apa yang patut dibanggakan dari hasil pembangunan yang sudah ada Pak? Kalau yang dibanggakan dan kita merasa ini menjadi indikator kinerja kita dan tercapai hampir 100% lebih, kita berada di bidang jalan dan sanitasi. Di bidang jalan kita sudah merencanakan tadilah di RPJMD itu sampai 38%, kita sudah mencapai 48%. Jadi hampir 120% RPJMD kita itu bisa tercapai. Dan insya Allah 2021 di akhir RPJMD itu kita sudah bisa mencapai nantinya 56%. Nah, ini cukup membanggakan bagi kita, sehingga
jalan mantap kita itu sudah mencapai apa yang kita cita-citakan dan kita rencanakan melalui RPJMD. Kalau di sanitasi tadi Pak, yang Kalau sanitasi kita ini kita pada tahun 2017 kita sebenarnya ingin mencapai sanitasi ini 0% di 2024 nanti. 0% di 2024 kan. 0% dari BAB-nya. Nah, sekarang di 2017, 2018 kita mencapai kemarin tuh masih tertinggal 17%. Jadi buang air sembarangannya masih 17%. Dan itu terbaik masih di Kalsel. Dan kita pada tahun 2020 sudah mencapai yang tertinggal itu hanya sekitar 3,34% saja lagi. 3,34% saja lagi. Nah, ini cukup membanggakan bahwa sanitasi kita tidak hanya didukung oleh PUPR, tetapi kawan-kawan yang dari PMD, kemudian dari Dinas Kesehatan itu cukup mendukung. Kinerjanya masuk ke tempat kita dan ini sangat membanggakan bagi kita. Dan ini hampir 90% didukung oleh Denadak. Nah, inilah maksud kita tadi, seperti yang bagaimana perencanaan tadi kita mengupayakan tidak hanya dari APBD tetapi dari Denadak pun kita upayakan untuk pencapaian apa yang menjadi indikator kinerja kita, apa yang menjadi cita-cita RPJMD kita. Jadi setelah kita wawancara beberapa pertanyaan kepada Bapak Tuhalus, jawaban beliau sangat memuaskan dan teman-teman bisa mendapat ilmu dari wawancara hari ini karena beliau sangat menyampaikan dengan bagus sekali, dengan baik sekali, dan kita juga mengetahui bagaimana pembangunan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan. Jadi nih Pak, ada ucapan terima kasih dari Ulun. Makasih banget telah mau diwawancarai hari ini. Terima kasih juga, mudah-mudahan sukses, kuliahnya cepat selesai. Cepat selesai sehingga barangkali bisa bertugas dengan baik nanti. Amin ya Allah. Bapak ada pesan dan kesan untuk teman-teman semahasiswa saya, bagaimana motivasi untuk selanjutnya ke depannya dalam pembangunan daerah mungkin? Saya hanya berpesan untuk kawan anak-anak yang masih kuliah. Saya pikir kuliah ini tidak hanya belum berpengalaman dari segi pekerjaan. Namun kami sangat berharap galilah apa yang menjadi kemampuan diri sendiri. Jadi kalaunya adik-adik itu punya keilmuan yang mapan dan mumpuni, sekarang sudah ada IT yang perlu kita kuasai. Semakin kita menguasai IT, saya yakin rekan-rekan mahasiswa akan lebih berharga daripada kita hanya menguasai yang kinerjanya hanya duduk, bekerja, menghasilkan karya, tetapi kalau tidak didukung dengan IT, saya yakin itu belum memuaskan bagi pimpinan di mana adik-adik bisa bekerja. Dan saya yakin IT itu jauh lebih baik penguasaannya dan penghargaan pemerintah terhadap kawan-kawan yang nantinya setelah lulus kuliah itu harus menguasai IT. Jadi setelah kita wawancari Bapak dan kita habis ini bakal saya tutup. Terima kasih Bapak telah memberikan waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi